rekan-rekan media yang saya hormati dan kasihi, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, baik. Pada kesempatan yang sangat baik ini, pertama saya atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media atas undangan lisan kami yang kami sampaikan melalui rekan-rekan di Prokopim dan dari Kominfo, sehingga rekan-rekan masih menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan tema press release kita pada hari ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan tuntutan sebagian tenaga kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan pasien COVID-19 yang sama-sama kita ketahui beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa mereka menyampaikan tuntutan tersebut baik di pemerintah dalam ruangan ini maupun di DPRD. Kemudian atas surat BPKP yang sudah diterima oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, tanggal berapa hari Jumat ya? 18. Ya? 18. Oh, hari Jumat tanggal 18 November tahun 2022, maka kami berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada rekan-rekan media sebagai corong dari masyarakat, ya, terkait dengan polemik atau tuntutan dari rekan-rekan nakes ini. Tetapi sebelum menyampaikan itu, saya ingin memberikan gambaran sedikit bagaimana perjalanan tuntutan rekan-rekan nakes terhadap jasa pelayanan yang mereka tuntut. Yang pertama, bahwa pada tahun 2021 pemerintah pusat, ya, sudah mentransfer klaim, ya, klaim penggantian biaya pelayanan COVID, ya, klaim penggantian biaya pelayanan COVID ke pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, ya, sebesar 31.914.157.100 rupiah, ya, dan transfer pada tahun 2020 sebesar 229.994.200 rupiah atas transfer pemerintah pusat sebagai pengganti, ya, biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh sebagian rekan-rekan di RSUD Komodo, ya, untuk menuntut jasa pelayanan atas, ya, penggantian pelayanan COVID yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat. Kurang lebih yang diminta sebesar 18 miliar rupiah. Nah, atas
tuntutan atau permintaan sebagian rekan-rekan tenaga kesehatan, maka mohon izin melanjutkan. Atas permintaan atau tuntutan sebagian rekan-rekan tenaga kesehatan ya terhadap dana yang telah diklaim oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada pemerintah pusat, ya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kemudian melakukan pendalaman, ya melakukan pendalaman secara normatif, ya apakah permintaan teman-teman tersebut bisa dilayani atau tidak. Dalam perjalanan waktu, manajemen RSUD kemudian mendapatkan saran dari BPKP agar permintaan atau tuntutan teman-teman jangan dilayani karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun karena ya pernyataan atau penjelasan lisan BPKP dirasa belum lengkap, maka pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga atas tuntutan sebagian rekan-rekan nakes mengajukan permohonan penjelasan atau arahan tertulis dari BPKP ya terkait dengan ya tuntutan sebagian rekan-rekan nakes atas jasa pelayanan COVID. Nah, pada tanggal 16 November, pada tanggal 18 November, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah mendapatkan surat dari BPKP ya dengan nomor PE-013-PB-24-4-4-2022 tanggal 16 November 2022 perihal tanggapan atas permohonan arahan. Jadi surat ini kami terima tanggal 18 pagi ya bulan November tahun 2022. Isi surat yang kami resume, mohon maaf kami tidak bacakan secara keseluruhan. Isi surat ya yang kami resume sebagai inti dari surat BPK yang pertama, apabila pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merencanakan akan memberikan tambahan penghasilan bagi nakes dan non-nakes yang dananya bersumber dari penerimaan klaim penggantian biaya pelayanan pasien coronavirus disease, agar memperhatikan ya, kami garis bawahi, agar memperhatikan insentif yang telah diterima oleh nakes dan non-nakes sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2. Ya, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola keuangan daerah, maka penggunaan penerimaan klaim penggantian biaya pelayanan
pasien COVID-19 agar lebih diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas RSUD untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, jadi arahan BPK setelah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, ya, agar diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas RSUD untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi yang pertama, ya, agar memperhatikan insentif yang telah diterima. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, agar diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas RSUD untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi rekan-rekan merujuk kepada surat BPKP sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas, dan juga merujuk kepada keputusan Menteri Kesehatan yang sudah dirubah beberapa kali terkait dengan petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan COVID. Ingat baik-baik, ya, klaim penggantian biaya pelayanan COVID, ya, yang sudah dikeluarkan oleh Kabupaten Manggarai Barat dan surat BPKP, maka pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memutuskan untuk tidak merencanakan penganggaran dan pembayaran belanja jasa pelayanan yang dituntut oleh sebagian tenaga kesehatan. Ya, dengan pertimbangan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah membayar insentif COVID-19 yang merupakan penggantian sebagaimana diarahkan dalam KMK. Yang kedua, dan juga diarahkan oleh BPKP agar memperhatikan insentif yang sudah dibayarkan. Dan yang ketiga, ya, dengan mempertimbangkan prioritas yang penggunaannya untuk pengembangan RSUD. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, itu adalah penjelasan kami dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terhadap tuntutan sebagian masyarakat. Dasarnya adalah KMK dan juga surat BPKP yang kami terima tanggal 18 November 2022. Mungkin demikian saja penjelasan kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak Wakil. Baik, rekan-rekan media yang kami hormati dan kasihi, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media, kami persilakan. Terima kasih. Saya Satria dari Media Victorious. Saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama soal isi surat BPKP. Yang pertama soal pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan membayar insentif kepada tenaga medis karena sudah membayar insentif dengan menggunakan APBD. Tanya saya, berapa besar insentif yang digunakan APBD 2? Terus yang kedua, dana 18 miliar itu dikemanakan? Ada lagi? Terima kasih, saya Marcelus dari Metro TV. Kalau tadi jawaban
PKP itu soal jasa pelayanan ini dibayar karena maka sudah menerima insentif, kira-kira gitu poinnya. Nah, yang saya tanyakan, insentif itu kan hanya untuk tenaga medis yang bersentuhan langsung dengan penanganan COVID, yang keterangan yang kami dapat dari teman-teman dinas. Nah, sementara jasa pelayanan itu tidak hanya pada yang bersentuhan langsung. Nah, kalau dilihat dari data insentif itu ada sekitar 200-an. Nah, menurut teman-teman Naskah ada ketidakadilan sebetulnya, karena tidak semua mendapat insentif. Tapi kalau jasa pelayanan itu juga sampai kepada klinis servis juga punya hak untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin bisa dijelaskan lagi soal peruntukan dana yang dari Kementerian Kesehatan itu. Sebetulnya untuk apa? Temanya, pengiriman dana itu untuk apa? Kalau misalnya peruntukannya untuk jasa pelayanan, apakah pertimbangan tadi karena sudah dapat insentif itu juga bisa membatalkan peruntukan pengiriman dana itu? Nah, kemudian yang kedua, kan, dan ini masuknya bulan Desember ya, kalau tidak salah 2021. Nah, setelah ketuk palu perubahan anggaran, itu kenapa tidak dimasukkan lagi dalam perubahan anggaran? Perubahan anggaran itu kan bisa ada perubahan lebih dari 10 kali. Untuk apakah kemudian soal minimal bahwa uang yang masuk ke daerah itu tercatat dalam penganggaran daerah. Nah, untuk sementara dari saya itu. Dari media mana? Namanya siapa? Baik, terima kasih Pak. Saya Romi dari Radar Flores. Saya mau tanya Pak terkait dengan SK Kementerian nomor 01 terkait bentuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Dan dalam poin B yang saya dapat bahwa di situ pelayanan kesehatan pasien COVID-19 yang dapat diklaim oleh rumah sakit penyelenggara COVID-19 adalah di situ ada 12 poin Bapak. Dan salah satunya di situ dibahas terkait dengan jasa dokter. Nah, mungkin karena surat kementerian ini, makanya teman-teman nakes akan mempertanyakan terkait dengan jasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak regulasi khusus yang mengatur tentang pembayaran jasa COVID ini disamakan dengan pembayaran insentif? Terima kasih. Saya dari Radar Flores pastinya. Ya? Radar Flores. Rocky ya? Rocky. Oh, Rocky. Rocky. Oh ya. Rocky Gerung. Sambil apa? Sambil minum ya? Iya. Santai aja, jangan Kalau medianya santai. Beda yang tegang. Bolak-balik saya. Bolak-balik. Baik, terima kasih. Tadi penjelasan dari Pak Sekda bahwa dasar hukum Pemda tidak akan menganggarkan atau membayar itu berdasarkan rekomendasi BPKP dan juga surat dari Kemenkes. Sementara argumentasi dari Nakes ini kan justru dari surat dari Kemenkes itu. Dan mungkin tadi dari Om Robi tadi tidak menjelaskan soal surat kemanusiaan. Dari itu kan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes dan 573 2021 tentang petunjuk teknis klaim pengganti biaya pelayanan pasien COVID. Salah satu poinnya itu penggunaan uang itu adalah untuk jasa pelayanan. Artinya bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu penuntut Dr. William bahwa tuntutan mereka ini juga kan bagian dari perintah undang-undang. Nah, tapi kalau seandainya Pemda berkelit bahwa
kami tidak menganggarkan itu karena penunjukannya surat rekomendasi BPKP dan juga surat dari Kementerian Kesehatan. Artinya kan dua-duanya merujuk pada surat Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Nah, yang satu para penuntut bilang bahwa perintah undang-undang, perintah bilang juga justru kami tidak melanggar karena merujuk pada salah satunya surat Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan argumentasi mana yang dipakai oleh Pemda dari surat Kementerian Kesehatan tersebut. Nah, kalau dari teman-teman nakes itu kan kita sudah pegang nomor suratnya. Seperti itu. Biar publik juga bisa memahami. Seperti itu. Terima kasih. Tadi maaf, saya Rio dari Pos Kota. Kan Rocky. Oke. Jawab dulu ini. Jawab dulu ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama dari Victoria News, ya, Om Satria. Pertanyaan pertama, berapa besar insentif COVID ya? Di tahun 2020 sebesar 871.641.626 rupiah. Dan di tahun 2021 sebesar 5.555.893.357 rupiah. Kemudian pertanyaan yang kedua, dana 18 miliar dikemanakan ya? Saya pikir pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Selus dari Metro TV. Ya, saya menjawab substansinya saja ya, bahwa uang ini ditransfer ke daerah melalui rekening RSUD di akhir tahun 2021 ya, yang kemudian selanjutnya dari rekening RSUD ditransfer ke rekening kas daerah ya. Jadi alurnya seperti itu karena apa? Karena RSUD belum berstatus sebagai BLD, sehingga pendapatan ini dianggap sebagai pendapatan asli daerah ya. Nah, kemudian terkait dengan dananya, ini adalah dana penggantian atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemda tahun 2020 dan 2021. Jadi kalau kita baca baik-baik keputusan Menteri Keuangan, ini adalah penggantian atas biaya pelayanan COVID tahun 2021 yang salah satu item belanja yang sudah dikeluarkan oleh Pemda adalah insentif COVID yang tadi saya sudah bacakan angkanya. Di samping itu masih banyak pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh Pemda untuk penanganan COVID-19. Ya, jadi sekali lagi agar ini adalah pendapatan asli daerah yang diterima di Kasda di akhir tahun 2021 sebagai penggantian ya, sebagai penggantian atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian peruntukan dana dari Kemenkes untuk apa? Ya tadi sebagai penggantian ya terhadap biaya yang dikeluarkan oleh Pemda ya. Dan kalau kita merujuk kepada arahan BPKP, penggunaan uang itu ya diprioritaskan untuk pengembangan RSUD Komodo ya, untuk pengembangan RSUD Komodo.
Kemudian dari radar Flores, ya. Nah, sekali lagi ya, memang dalam petunjuk teknisnya itu ada penggantian jasa dokter. Tetapi sekali lagi harus kami ingatkan adalah ini adalah penggantian, ya, yang salah satu penggantiannya dalam interpretasi kami, ya, dan dalam arahan surat BPKP adalah insentif yang sudah diterima oleh tenaga kesehatan, ya, begitu. Kemudian pertanyaan berikut, ada tidak regulasi khusus pembayaran COVID, ya, sama dengan insentif, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, yang perlu ya kita ketahui bahwa pertimbangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak menganggarkan ini adalah arahan BPKP. Itu substansi dasarnya. Dan pertimbangan BPKP itu sudah mencerna keputusan Menteri Keuangan yang sudah teman-teman sampaikan tadi, di mana salah satu arahannya agar pembayaran, ya, jasa pelayanan yang atau tambahan penghasilan yang memperhatikan, ya, insentif COVID yang sudah, ya, dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ya, dalam hal ini BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ya, jadi ini adalah lembaga resmi pemerintah yang, ya, menjadi rujukan, saya pikir, untuk seluruh daerah di Indonesia ketika ada polemik terkait dengan ketentuan pembayaran. Dan kami punya kewajiban apa yang menjadi arahan dan pertimbangan BPKP untuk kami laksanakan, karena ini adalah petunjuk resmi, ya, sebagai badan yang dipercaya oleh negara terkait dengan pengawasan keuangan dan pembangunan. Ya. Ya, jadi saya pikir dari Bali Pos juga sama, bahwa kami berpegang kepada arahan BPKP, dan arahan BPKP sudah mempertimbangkan keputusan Menteri Kesehatan, ya, bahwa pembayaran insentif COVID memperhatikan, pembayaran jasa pelayanan memperhatikan insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, ya, sebagai, ya, tindak lanjut dari keputusan Menteri Kesehatan, dan memprioritaskan, ya, pengembangan RSUD. Jadi saya pikir, ya, pokok kita kemana-mana tetap rujukan yang kami pakai adalah surat dari BPKP. Mungkin begitu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Yang dipahami oleh teman-teman nakes ini kan bahwa insentif itu tidak ada kaitannya dengan Jaspal. Jaspal itu suatu kewajiban dan pemerintah harus membayarnya. Sementara insentif itu adalah pemahaman teman-teman nakes, bisa dibayar, bisa tidak. Nah, terkait dengan penjelasan Pak Sekda tadi bahwa merujuk dari surat BPKP itu mempertimbangkan insentif yang sudah diberikan. Nah, bisa saja ini kan multitafsir. Bisa saja bahwa kalau insentifnya terlalu besar, jaspernya mungkin sedikit, atau seperti apa. Kan tidak ada penjelasan di situ dari BPKP. Ketika sudah menerima insentif, maka tidak boleh lagi membagi jasper. Hanya mengatakan bahwa mempertimbangkan insentif yang sudah dikeluarkan. Kan itu yang menjadi polemik dari teman-teman nakes. Nah, waktu rapat dengan pendapat dengan Dewan minggu lalu itu, dan Dewan juga kaget karena para nakes ini mereka tidak mengetahui secara persis anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa 5,7 miliar
sebagai dana insentif. Dan mereka juga tidak tahu ada berapa nakes yang mendapat dana insentif itu. Dan mereka menilai bahwa ada ketidakadilan di situ. Karena hanya ada 210 nama nakes. Sementara 500 orangnya kemana? Kan itu yang menjadi polemik sekarang. Maka mereka meminta supaya Jaspam ini juga sebagai kewajiban pemerintah untuk membayar, supaya harus dibayar juga. Jadi mohon ini juga diberikan penjelasan secara cepat. Terima kasih. Baik, teman-teman Pasikda, teman-teman wartawan yang saya kasih dan saya banggakan. Saya menambahkan penjelasan. Yang pertama, kita lebih kepada mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kita tidak ingin kita membagi uang ini berdasarkan pendapat kita, tafsiran kita. Padahal ada orang yang memang ada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penafsiran dan itu yang digunakan. Yang pertama. Yang kedua, kalau ngomong tentang jasa pelayanan, jadi di rumah sakit itu juga ada jasa pelayanan untuk pasien di luar COVID yang juga diterima oleh teman-teman di rumah sakit. Misalnya ada pasien BPJS dilayani di rumah sakit, lalu kemudian rumah sakit melakukan klaim ke BPJS cabang ED, nanti dikirim, dan itu juga ada jasa pelayanan yang diperuntukkan bagi teman-teman. Jadi teman-teman di atas juga sebenarnya juga sudah mendapat jasa pelayanan. Gitu. Jadi selain mendapat insentif dari COVID, juga ada yang dapat jasa pelayanan. Nah, kalau tadi memang dalam klaim berdasarkan KMK 10107/4239/2001 disebutkan itu ada 12 komponen, salah satunya jasa dokter. Perawat bertanya, kenapa hanya jasa dokter? Sementara urus COVID ini bukan hanya dokter, kami juga urus. Malah yang standby, tulang punggung, urus jaga ini kami ini yang pakai asal. Sementara nanti sopirnya bilang, ya kamu urus, kalau kami tidak bergerak, kamu urus sendiri, bisa enggak? Itu. Lalu tukang cuci bilang, ya kamu urus, tapi kalau kami tidak urus pembelian pakaian, kamu bisa urus sendiri. Nah, menghadapi polemik ini karena kami juga bukan ahlinya menafsirkan ini, maka waktu itu saya minta kalian bersabar. Kita surati BPKP untuk minta pendapat mereka supaya aman, kamu juga aman, kami direktur rumah sakit yang nanti memberi juga aman. Jangan sampai kita tanpa bertanya lalu menurut kita, menurut pemahaman kami dan menurut kali ini benar adanya, tapi ternyata setelah dikaji oleh BPKP terhadap KMK yang sama, mereka punya pendapat lain dan ternyata mereka yang benar. Jadi itu lagi, maka kita putuskan tidak akan membagi dengan prinsip tadi kehati-hatian. Kita tidak ingin kita bagi lalu nanti kemudian bermasalah sebenarnya. Saya lebih senang mereka ribut di depan ini, tapi nanti kemudian tidak berdampak. Ketimbang ribut, karena kita tidak mau ribut lalu kita bagi. Ya kami, kalau saya pribadi itu, saya bertolak dari pengalaman 4 tahun jadi direktur rumah sakit. 14 tahun dari kepala dinas yang memang yang selalu diributkan di teman-teman kesehatan itu yang kuat, walaupun kita berharap bisa pelayanannya pakai hati, tapi sebagai manusia. Dan mereka, saya pikir kesehatan itu dinas instansi yang luar biasa. Kalau PD lain hanya dapat gaji, mungkin hanya dapat TPP 2. Kalau mereka gaji dapat jasa pelayanan juga dapat, terus setiap bulan insentif COVID juga dapat, malah ada tunjangan kelangkaan provisi itu juga kita dapat. Nah, bagi saya pribadi, apakah tidak cukup sudah dapat yang sekian itu, sementara yang kerja di kabupaten ini bukan mereka, semua kita ini bekerja. Jadi sekali lagi prinsip kehati-hatian ini yang kita gunakan. Kami tidak ingin kami menyalahkan mereka lalu kemudian berdampak. Jadi itu tambahan dari saya. Saya bukan terakhir dari saya sebelum ke teman-teman.
Nah, beberapa waktu lalu, udah dari Jumat dan kemarin, ya direktur rumah sakit itu diperiksa di Polres. Nah, dari kutipan pernyataan yang saya banyak dikutip dari teman-teman ini kan soal ibu direktur merasa capek. Itu kutipan yang paling keren. Nah, ini kan kalau sudah masuk TikTok itu kemudian saya kira penyidik di sana sudah melihat apakah ada indikasi tindakan pidana korupsi atau tidak dalam penggunaan dana ini. Nah, saya mau mengenai komentar Pak Sekda dan Pak Wakil soal ini, soal mulai diselidiki oleh TikTok. Pertama tentang capek ya. Kita semua tidak hanya karena diperiksa capek ya. Saya yang tiap hari terima tamu di kantor ini juga capek ya. Waktu kalau mau capek ya. Itu yang pertama harusnya ditanya benar kepada Ibu Melinda. Ibu yang Ibu maksudkan dengan capek ya. Capek karena lama diperiksa, capek karena menjawab pertanyaan, atau mungkin sebelumnya Ibu sudah pernah enak badan. Macam-macam. Yang kedua, saya secara pribadi bahwa biar sebenarnya bagus ini diperiksa supaya semuanya menjadi jelas. Kalau diperiksa tipikor supaya nanti jadi jelas. Itu yang penting bagi saya, bahwa ini supaya publik juga tahu dengan jelas. Jadi jangan kita berprasangka buruk-buruk bahwa begitu diperiksa tipikor artinya sudah ada indikasi ini korupsi. Saya pikir jangan biarkan diperiksa supaya nanti kita dapat kejelasan. Publik juga tahu kejelasannya seperti apa. Jadi mari kita duduk bersama proses ini dan menjadi terang-terang bagi kita. Dan sekali lagi tadi saya bilang prinsip hati-hatian juga pada hati-hati. Kita tahu yang datang ini juga awalnya suratnya ada 70 sekian orang, tapi kemudian jadi 59. Kemudian di Dewan sudah berkurang setengah. Saya tahu ada yang mereka bingung sendiri mau datang. Kita datang sini untuk ini. Jadi saya pikir ini kalau tadi capek kan. Capek dari detik-detik. Nanti Baik, selamat sore. Saya Amros dari Detikcom. Tadi terkait dengan kejelasan dana ini kan terkait investasi. Informasinya bahwa insentif ini kan sumber dari APBD, tapi duit itu dari dana alokasi umum ya. Mungkin nanti diklarifikasi. Nah, sementara Jasper ini juga ada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Nah, kalau misalnya sumber duitnya seperti itu, bagaimana kemudian Pemkab bisa menyimpulkan bahwa Jasper ini sebagai pengganti insentif atau sumber dananya berbeda. Pertanyaan kedua, pasien data sebagai ketua TAPD. Ya. Ini duitnya masuk 27 dan 28 Desember 2021. Sudah selesai ketuk palu dan 3 hari lagi sudah tutup buku. Informasinya bahwa duit yang masuk di limit tahun anggaran ini kemudian dimasukkan dalam pendapatan asli daerah dari pos retribusi pelayanan jasa, dimasukkan ke pos itu. Sementara pos itu tidak dirancang sama sekali dalam pembahasan APBD. Jadi tidak dirancang dalam APBD, tapi ketika duitnya masuk, dimasukkan ke dalam retribusi pelayanan kesehatan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam titik waktu 3 hari itu, apa ada koreksi APBD Pak?
Sampai kemudian dana 32 miliar ini yang tidak ada dalam proyeksi pendapatan, tapi tiba-tiba dimasukkan dalam sebagai pendapatan daerah. Apakah ada koreksi? Seperti apa dalam waktu 3 hari itu? Lalu kemudian informasinya itu memang sudah terhabis pakai 2021 dalam waktu 3 hari. Salah satu indikator yang tidak ada SIPA di 2022 yang bersumber dari dana 32 MIU. Mungkin itu yang perlu dijelaskan untuk Sekda ada sebagai ketua TABD. Bagaimana sebenarnya proses awal dananya? Mungkin seperti itu Pak Sekda. Iya, baik. Terima kasih Pak Bros. Yang pertama terkait dengan pengertian DAU ya. DAU itu sebenarnya dana APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Jadi dana perimbangan itu ada 3. Pertama dana bagi hasil pajak, yang kedua adalah dana DAU, yang ketiga adalah dana DAP. Ya. Dan itu adalah dana APBD, tidak bisa dianggap sebagai dana APBN. Ya, jadi itu harus dibedakan. Ya. Sehingga polemik bahwa semuanya dua-duanya bersumber dari pusat, saya pikir itu keliru ya, begitu. Iya, saya paham maksudnya. Ketika penjelasannya seperti itu, dan dari Kemenkes juga masuk ke APBD, jadi APBD juga statusnya. Jadi gini, ya, dari Kemenkes itu sebagai penggantian yang masuk di APBD atas biaya APBD yang pemerintah daerah sudah keluarkan, begitu. Nah, uang pemerintah daerah yang dikeluarkan itu adalah uang yang bersumber dari APBD kabupaten. Ya, jangan kemudian dihubungkan lagi ada dana DAU-nya sumbernya dari pusat. Tidak seperti itu, ya, cara menjelaskannya. Kemudian yang kedua terkait dengan TABD, ya. Yang pertama bahwa anggaran sebesar kurang lebih 31 sekian miliar itu adalah dana dari pusat yang ditransfer ke RSUD dan ditransfer lagi ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan asli daerah. Itu pertama yang harus kita pahami. Dan pencatatan atau penata usahanya itu dianggarkan sebagai retribusi pelayanan kesehatan, ya. Dan itu sudah disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa, dan hasil pemeriksaan BPK muncullah perda pertanggungjawaban APBD, di mana dalam perda pertanggungjawaban APBD ini diakui sebagai retribusi pelayanan kesehatan, dicatat sebagai PAD pada retribusi pelayanan kesehatan. Jadi kronologisnya begitu. Bukan berarti begini teman-teman, kalau kita tidak rencanakan, kita tidak bisa catat, itu wajib dicatat dan diinterpretasi. Ya, itu wajib dicatat ya sebagai PAD dan diinterpretasi sebagai pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan, disampaikan dalam laporan keuangan daerah dan diperiksa oleh BPK. Nah, setelah BPK mengaudit dan menyampaikan hasil atas audit laporan pertanggungjawaban, selanjutnya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan perda pertanggungjawaban APBD ya tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Juni tahun 2022. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi sekali lagi terus terang kita ini tidak melakukan dukungan, sudah kerja baik-baik oleh Menteri Perhubungan lalu masuk penjara, ya. Makanya segala sesuatu tadi itu yang 32
lalu dikomunikasikan kembali dengan BPK. Kepala Keuangan waktu itu melaporkan, kami catat di pendapatan, kalau kita tanya apa yang kami sajikan, menurut Bapak gimana ini? Kita juga terima. Kalau BPK waktu bilang saat itu mengatakan ini tidak boleh, kuasanya pasti diikuti. Tapi menurut mereka sudah betul itu, sehingga lanjut sehingga waktu itu kita malah biar prinsip tadi hati-hati. Kami juga terus terang kita juga tidak mau, kita sudah kerja capek-capeknya kalau nanti ternyata yang kita kerja ini bertentangan dengan. Saya selalu ingatkan staff, kerja baik dan benar. Tidak hanya cukup kerja baik. Baik itu maksudnya memperhatikan kepentingan si A, si B, tapi tetap harus benar-benarnya apa yang kita kerja itu tetap mengacu kepada aturan. Sehingga dimanapun kita nanti, kalaupun kita tidak berada di sini lagi, apalagi kalau kami yang sudah jadi pensiun, sudah ompong, ini diperiksa orang tetap, acuannya tetap jadi kapanpun, atau misalnya kepala keuangan dia sudah pindah, pas sekda misalnya sudah jadi sekda lagi, jadi tetap kalau kerja pakai aturan, dimanapun kita tidak akan tahu. Jadi kerja baik dan benar ini yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman di pimpinan OPD, supaya jangan sampai kita dimasuk dalam pencegahan. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua. Saya pikir sudah cukup lengkap dari yang disampaikan ini. Terima kasih, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan sehingga teman-teman di rumah sakit bisa kerja lebih fokus lebih baik lagi.